Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus, hari ini anak-anak ibu semangat ya untuk belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita mengangkat tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dari kalian, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini anak-anak Ibu hadir semua ya. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan belajar tema tentang apa? Iya, kita hari ini akan belajar tema tentang pahlawan, muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi tentang menuliskan informasi dari teks pada tabel. Nah, ada yang tahu apa itu informasi? Oke, informasi adalah sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Nah, bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Oke, kita ke informasi tersurat dulu. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Nah, oke, Ibu akan menampilkan gambar salah satu pahlawan ya. Apa yang kalian ketahui tentang gambar pahlawan ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah gambar pahlawan Sultan Hasanuddin. Nah, mari kita membaca teks tentang pahlawan Sultan Hasanuddin bersama-sama ya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Taloh, Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berharap dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latenri, Tata Toerong sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Oke, setelah kita membaca teks tadi, kita akan menemukan informasi penting di dalam teks. Kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Oke, agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat dijadikan dalam bentuk tabel.
Tujuannya untuk memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, coba kita isi tabel yang ada di buku ya. Nah, di sana ada tabel ya. Tabel yang pertama dengan pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Nah, kita tadi sudah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Yang kita ketahui tentang Sultan Hasanuddin dari teks tersebut adalah Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan orang Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Pertanyaan yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Nah, kita bisa mencari informasi dengan mengemukakan pertanyaan pada tahun berapa Sultan Hasanuddin lahir dan wafat, dan siapakah orang tua Sultan Hasanuddin. Nah, kalian bisa ya mengisi tabel berikutnya yang masih kosong agar kalian mengetahui apa yang sudah kalian baca dari teks tadi. Nah, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Banyak sekali peninggalan Sultan Hasanuddin dan kita harus melestarikan sebagai pelajaran bagi kita dan untuk pelajaran generasi berikutnya. Bagaimana cara kita menghargai jasa pahlawan? Ada yang tahu? Nah, kita bisa menghargai jasa pahlawan dengan saling menghargai dan menghormati, bisa menjalankan Pancasila dan aturannya, dan kita juga harus menjaga keamanan dan ketertiban. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.